ditemukan itu karena ada penambangan pasir di lahan saya sendiri itu di arah barat itu banyak ditemukan yoni, ada tembok yang batu kotak juga ada. Dulu juga ditemukan fosil-fosil padi, guci keramik, patung Ganesha. Setelah itu merambah ke arah timur, di sini ternyata arah timur itu banyak ditemukan struktur bangunan pondasi-pondasi rumah. Ada yoni, terus halaman 2 ini tempat batu pacara, ada tempat untuk rumah itu tinggal altarnya. Terus Oh, yang dari ini apa ya, ini? terus dari halaman 3 itu ada candi, ada tempat pasar. Karena mengapa pasar itu dulu pada halaman 3 itu banyak ditemukan guci-guci keramik Oh, ratusan buah. di bagian bawah tadi ya Pak ya? Iya, Kita lihat ya. nah, yang terakhir itu petirtaan. Itu petirtaan ditemukan pada tahun 2014 sama peneliti dari BPJS itu. Bukan hanya tinggi tapi istimewa. Itu paling istimewa. Kenapa? Satu, data arkeologinya paling lengkap ya. Mulai dari jalan batu hanya ada di Liangan. Kemudian eh, saluran irigasi, lahan pertanian hanya ada di Liangan gitu kan. Terus data-data artefaknya ada kain dari barang kayu, barang-barang logam paling lengkap tuh. Bukan hanya itu, apa namanya? Artefak-artefak di Liangan itu tercermin salah satunya di beberapa relief di Candi Borobudur. Bawah itu kan barang-barang semua ditemukan di Liangan tuh. Ada logam, senjata dan alat pertanian yang paling kiri ya, foto paling kiri, senjata dan alat pertanian. Kemudian foto nomor 2 dari kiri ya, saya lihat tadi dari kiri. Ini lampu gantung dari perunggu. Kemudian nomor 3 ya, ini pipisan dan gandik. Dan gandik itu alat dari batu dibuat untuk menggilas ya, menggiling bahan makanan, obat-obatan gitu kan. Ini. Kemudian yang kanan nomor 4 itu keramik ya. Ini guci dari Jahitan. Berarti kan ini masih ada apa namanya? Bilah bambu yang nempel di guci itu. Artinya apa? Guci-guci ini tidak hanya satu, banyak itu kita ditaruh di balik-balik bambu mungkin ya gitu kan. Nah, itu masih ada sisanya yang nempel-nempel itu. Kemudian yang foto paling kanan ya bawah ini adalah kendi dari gerabah nih, dari gerabah itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang di atasnya dari kiri. Senjatanya sama tuh dengan apa namanya yang digambarkan di relief Candi Borobudur. Pedang gitu kan. Lampu gantung juga ada tuh kan. Kemudian pipisan juga ada. Keramik guci juga ada digambarkan di dekat rumah itu kan. Ada 2 malah ini. Nah, kemudian apa namanya ini? Kendi juga sama persis bentuknya. Cucuknya lebar nih kan. Sama gitu kan. Nah, artinya apa emang ketika kehidupan sehari-hari itu di dalam tarik itu difilmkan lewat relief candi, tentu itu didokumentasikan lah, bukan difilmkan, didokumentasikan lewat relief candi itu. Tentu seniman dan yang membuat skenario cerita itu tidak ngarang, pasti dia mengambil dari kehidupan sehari di sekitar mereka kan. Oleh karena itu kita lihat persis itu pedangnya sama, lampu gantungnya sama, pipisannya juga sama, keramiknya juga digambarkan seperti itu. Beberapa ribu sebelum Masehi kan masa Neolitik di Nusantara kan udah maju ya, sudah mengenal apa namanya tadi itu tenun ya. Minta datang benang buat sendiri, ditenun sendiri. Selain ada nanti kain dari kulit kayu gitu kan. Nah, kemudian pintal dan tenun, kemudian bercocok tanam jelas berarti ya, bercocok tanam, membudidayakan ternak ya, peternakan, kemudian membuat gerabah juga tentu saja gitu. Kemudian navigasi dan apa namanya teknologi maritim lah, perkapalan gitu kan. Beberapa sebelum Masehi saja kita udah secanggih itu kan. Nah, artinya apa? Saya memang tidak ada catatan untuk itu, tapi bukti-bukti sudah ada. Para arkeolog itu sudah bisa membuktikan lewat penelitian yang sangat intensif waktu itu kan, bahwa ada nih loh apa namanya interaksi timbal balik antara Nusantara dengan dunia luar, terutama Cina, India, Arab. Kenapa tidak India, Arab? Memang waktu itu juga tiga tempat itu memang masuk apa ya istilahnya itu menonjol waktu itu peradabannya kan. Mereka juga sama dengan kita, berkeliling juga. Orang Arab, India, Cina juga mereka berkeliling juga mencari apa namanya ya, selain keingintahuan terutama ya, karena kemudian punya teknologi navigasi dan maritim perkapalan gitu kan, juga
perdagangan waktu itu membutuhkan komunitas-komunitas baru gitu kan. Nah, ketika orang Nusantara menyebar ya, mereka nggak cuma kosongan, jadi bawa sesuatu lah, hasil hutan lah, hasil kriya lah, mungkin seperti gerabah atau kain barangkali kan, kita nggak tahu pasti karena nggak ada catatan itu. Dan juga ini yang juga sangat penting, hasil tambang, ya, tambang. Jadi hasil hutan, hasil bumi, hasil pertanian, tambang gitu kan, kriya juga gitu. Nah, itu pada saat itulah mereka mengetahui potensi Nusantara.